Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahu al-azim. Sahabat rahmatullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini insyaallah kita akan menjalani saum kita yang ke-22 bersama. Alhamdulillah, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita 21 hari yang lalu dan ibadah-ibadah lain sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada ibadah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya, keluarganya dan umatnya sampai akhir zaman, termasuk kita menjadi umatnya yang insyaallah akan memperoleh syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat rahmatullah, pada malam-malam 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini tentunya kita diingatkan dengan malam Lailatul Qadar atau pada 10 malam Ramadan terakhir, insyaallah diturunkannya Al-Quran. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan mengambil tema tentang membaca Al-Quran berkaitan dengan wasilah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Maidah ayat 35 yang saya bacakan tadi, yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalan Allah supaya kalian dapat keberuntungan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir yang bisa di-download di aplikasi di HP, Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kepada hamba-hambanya agar bertakwa kepada Allah. Lafaz takwa apabila dibarengi dengan penyebutan dengan makna yang menunjukkan taat padanya, maka makna yang dimaksud ialah mencegah diri dan hal-hal yang diharamkan dan meninggalkan semua larangannya. Wabtaghu ilaihi wasilah, carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT, seperti yang di dalam surat Al-Maidah ayat 35 tersebut. Sufyan As-Suri telah meriwayatkan dari Talha dari kata dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan al-wasilah di sini ialah berubah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang dimaksudkan oleh Mujahid, Abi Wasl, Al-Hasan, Qatadah, Abdullah bin Katsir, As-Sadi dan Ibnu Zaid serta lain-lainnya yang bukan hanya seorang. Bahkan Qatadah di dalam tafsir Ibnu Katsir tersebut mengatakan makna yang dimaksud dengan dekatkan diri kalian kepada Allah dengan taat kepadanya dan mengerjakan hal-hal yang diridhoinya. Dengan bacaan mereka adalah orang-orang yang kalian suruh itu sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka di dalam surat Al-Isra ayat 56 dan 57. Qul ladzina ja'altum min duni wala yamlikuna kasban duriyakum wala tahwila. Ulaika alladzina yad'una
ulaika alladziina yabtaghuuna ilaa rabbihim wasiilata ilaihim aqrabu wa yaziduhum rahmatan wa yaziduna rahmatan wa yakhafuna adzaba inna adzaba rabbika kana mahdura. Di dalam surat Al-Isra ayat 57 katakan, panggillah mereka yang kalian anggap Tuhan selain Allah, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya dari kalian dan tidak pula memindahkannya. Itu adalah tantangan kepada orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Allah itu tidak mempunyai kekuasaan apapun. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari. Nah, ini kunci dari wasilah ini. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari. Perkataan orang munafik seperti itu. Orang-orang yang mereka seru itu mencari jalan kepada Tuhan mereka. Kemudian siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Itu bahasan tentang wasilah, yaitu adalah orang-orang yang akan lebih dekat kepada Allah, mengharapkan rahmatnya dan takut azabnya. Sesungguhnya Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakut. Al-wasilah adalah sesuatu yang dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Wasilah mengandung makna nama suatu kedudukan yang tertinggi di dalam surga, yaitu kedudukan Rasulullah SAW dan rumah tinggalnya di dalam surga. Kedudukan ini merupakan bagian dari surga yang paling dekat ke atas. Itu yang ditafsirkan Al-Qur'an di dalam tafsir yang saya sebutkan tadi. Kemudian di dalam Sahih Bukhari telah disebutkan melalui jalur Muhammad ibnu Munkadir dan Jabir bin Abdullah yang telah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ketika mendengar suara azan yang biasa kita dengar, kemudian mengucapkan doanya seperti ini: Allahumma rabbi hadhihi da'wati qamatis shalah wassalatul qa'imah hatta Muhammadin wasilatan wal fadilah wal ba'su maqaman mahmudan wa alladhi wa'adah dan seterusnya, yang artinya ya Tuhan pemilik seluruh alam yang sempurna ini dan Tuhan salat yang akan didirikan, berikanlah kedudukan awasilah dan keutamaan dan tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang Engkau telah janjikan kepadanya. Niscaya syafaat akan diperoleh pada hari kiamat. Nah, wasilah yang saya sebutkan atau diungkapkan di dalam tafsir tentang ayat Al-Isra 56-57 tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa apa yang kita lakukan, pertama penafsiran dari para ulama yang lain, bahwa apa yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan, kemudian kita mengharapkan wasilah dari yang kita lakukan tersebut, termasuk membaca Al-Quran, itu adalah bagian yang dibenarkan menurut syariat. Kemudian di dalam surat-surat yang lainnya berkaitan dengan bagaimana kita memaknai atau memahami membaca Al-Quran. Pada konteks membaca dalam hal ini artinya memaknai, kita mengambil manfaat dari membaca Al-Quran, bukan membacanya itu sendiri. Kalau membacanya dalam arti yang sebenarnya adalah bagaimana kita membacanya sesuai dengan hukum-hukum yang dipersyaratkan. Sebagai pribadi tentunya harus kita selalu membaca, mendekatkan diri kepada Allah sebagai mana kita untuk menghubungkan diri dengan Allah melalui Al-Quran. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita pada
menyambut 10 malam terakhir bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan memperoleh manfaat, pahala untuk diri kita, keluarga kita, dan jamaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.